Halo sobat-sobatku, kembali lagi bersama saya di Yuda Cinema. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dari Thailand. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya sobat-sobatku menekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin maju dan berkembang. Sebelum saya melanjutkan, siapkan segelas kopi terlebih dahulu dan nikmati sambil menonton alur cerita dari film ini. Film diawali dengan diperlihatkan di sebuah desa, dan desa itu bernama Kunraka, yang dimana masyarakatnya hidupnya aman dan tentram, saling bekerja sama. Dilihatkan para muda-mudi di desa tersebut sedang memandikan gajah-gajah mereka, dan nampak terlihat di wajah mereka sebuah kebahagiaan. Namun beberapa saat kemudian, semua warga masyarakat dipanggil oleh kepala desa untuk berkumpul dan membicarakan untuk menjadi mata-mata Mandramaing di kota Yasodrawade. Semua warga masyarakat menolak untuk dijadikan mata-mata. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana semua masyarakat memikirkan tentang utusan mata-mata dari desa tersebut. Keesokan harinya, masyarakat tersebut melakukan aktivitasnya masing-masing seperti biasanya. Namun berbeda dengan seorang pemuda yang sedang melakukan latihan memanah. Pria tersebut bernama Krai. Krai didatangi oleh seorang pemuda lain yang bernama Saeng. Kita feedback kembali tentang kehidupan Saeng. Ia seorang pemabuk dan malas-malasan. Ia tidak mau mengambil pusing dengan apa yang dibicarakan dan direncanakan untuk putusan mata-mata dari desa tersebut. Namun karena dipaksakan oleh ibunya, maka ia mendatangi Krai untuk menanyakan hal tersebut. Namun Krai juga masih bimbang karena istrinya yang mengalami sedikit gangguan kejiwaan. Scene berpindah di kota kerajaan Asuraya, di mana seorang jenderal melaporkan kepada raja bahwa unit mata-mata memberitahukan bahwa pasukan Yasodrawade berencana menyerang kotanya dan sudah mengutus mata-mata untuk melakukan penyusupan di kerajaannya. Namun rajanya tidak mau mendengarkan dan menganggap remeh pasukan Yasodrawade atas saran permaisurinya. Scene kembali ke desa Kunraka pada malam harinya. Beberapa warga masyarakat sedang berkompromi dan membicarakan mengenai utusan mata-mata dari desa tersebut. Dan mereka sepakat siap untuk dijadikan mata-mata. Keesokan harinya mereka bertemu dengan biksu untuk membicarakan bahwa mereka siap untuk dijadikan mata-mata. Namun beberapa saat kemudian datang juga kedua pria lainnya untuk bergabung dengan mereka. Dan kedua pria itu adalah Krai dan Bonteong. Sehingga mereka semua berjumlah 7 orang, yaitu Faeng, Dewen, Om, Soi, Gon, Krai, dan Bonteon. Kemudian ketujuh utusan mata-mata itu bertemu dengan seorang guru sakti yang akan melatih mereka sebelum mereka berangkat untuk menjalankan misi-misinya. Dan gurunya pun berpesan ketika sampai di kota Yasodrawade, mereka harus mencari seorang biksu, dan biksu itu bernama Pratamron. Dan biksu Pratamron itulah yang nantinya akan membantu mereka di sana selama menjalankan misi. Singkat cerita, ketujuh mata-mata itu pun berangkat. Namun sebelum berangkat, datanglah pria lain, yaitu Saeng, si pemuda mabuk dan malas-malasan yang diceritakan di awal tadi untuk bergabung bersama mereka. Sehingga utusan dari desa tersebut menjadi 8 orang. Dan kemudian mereka pun berangkat ke Yasodrawade menggunakan rakit menyusuri sungai. Dalam perjalanan mereka pun bertemu dengan pasukan dari Yasodrawade. Dan tanpa panjang lebar, Krai melepaskan anak panahnya dan membunuh pasukan Yasodrawade. Perkelahian pun tak terhindari. Dan dari perkelahian tersebut dimenangkan oleh ke-8 mata-mata dari desa Kunraka. Dan kemudian mereka pun menggantikan pakaian prajurit pasukan Yasodrawade untuk menyusup ke dalam pasukannya. Singkat cerita, misi mereka sudah berjalan 3 bulan. Namun permasalahan terjadi
di mana kecerobohan Krai melepaskan anak panahnya ke pasukan Yasodhawada yang sedang mandi, yang membuat pasukan Yasodhawada tewas di tempat. Kemudian Krai pun ditangkap atas insiden tersebut dan menghadap pimpinan pasukan Yasodhawada. Kemudian Krai pun dipenjarakan di kota kerajaan. Setelah Krai dipenjarakan, ketujuh mata-mata itu pun berencana untuk mencari biksu sesuai dengan pesan gurunya. Dan kemudian mereka pun mencari biksu tersebut di kuil. Setelah sampai di kuil, mereka bertemu dengan seorang biksu. Awalnya mereka tidak yakin bahwa biksu tersebut adalah biksu yang mereka cari. Setelah biksu tahu kedatangan mereka, biksu tersebut pun memperkenalkan identitasnya. Karena dia sudah mengganti identitas aslinya, ia diganti dengan nama Yasin. Kemudian biksu Yasin atau biksu Tamrong mengantar mereka ke putri kerajaan. Karena putri kerajaan merupakan murid dari biksu Yasin atau biksu Tamrong. Dan biksu meminta kepada putri untuk menjadikan mereka sebagai pelayan. Dan tanpa berpikir panjang, sang putri pun mengiyakannya. Selain itu, biksu Yasin pun meminta pangeran untuk menempatkan Bonteung sebagai prajurit kerajaan. Scene berpindah ke aula kerajaan, di mana mereka semua lagi membicarakan tentang penyerangan ke kerajaan Asurayat. Dan raja pun meminta kepada para peramal untuk mencari hari baiknya untuk melakukan penyerangan. Di lain tempat, sialnya para mata-mata dari desa tersebut ketahuan, sehingga mereka semua diceploskan ke penjara terkecuali Bonteung, Saeng, dan Soi. Dan di dalam penjara mereka pun bertemu dengan Krai. Singkat cerita, hari baiknya pun sudah ditentukan, dan para pasukan Yasodhawada sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan ke Asurayat. Namun Bonteung sudah mengirimkan pesan ke desanya atas penyerangan ini. Karena desa Kunraka merupakan wilayah kerajaan Asurayat. Kemudian Bonteung, Saeng, dan Soi berencana melepaskan teman-teman yang dipenjarakan. Dan mereka pun berhasil melepaskannya. Dan dengan segat mereka pun mengajar pasukan Yasodhawada ke desanya. Dan desa Kunraka, mereka semuanya sudah mempersiapkan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Yasodhawada. Sesampainya pasukan Yasodhawada di desa Kunraka, pertempuran pun tak terhindarkan. Semua warga desa baik laki-laki maupun perempuan ikut dalam pertempuran. Selang beberapa saat kemudian, pasukan mata-mata yang dipimpin oleh Krai sampai di desanya dan bergabung dengan masyarakat desa untuk melawan pasukan Yasodhawada. Dan dalam pertempuran tersebut, istrinya Krai tewas terbunuh, yang membuat Krai frustasi. Di lain pihak, Dewen juga tewas dibunuh. Setelah melihat Dewen tewas, Krai melepaskan anak panahnya ke pimpinan pasukan Yasodhawada, yang membuat pimpinan pasukan tewas terbunuh. Namun Krai juga tewas karena sebelum ia melepaskan anak panahnya, sebuah peluru terlebih dahulu mengenainya dan menembus di jantungnya, yang membuat Krai tewas dan langsung memeluk istrinya. Dan dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh desa Kunraka.